Halo semuanya, selamat pagi dan selamat pagi juga untuk dosen Pak Irwan sebagai dosen pengampu di mata kuliah basis data. Dan juga teman-teman sekalian, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ruth Meliani Syagian dengan NPM 2508 2010 081 dari kelas B. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah basis data, yaitu sebuah tugas untuk membuat aplikasi web dengan memilih 3 studi kasus, yaitu studi kasus yang saya pilih, yaitu membuat Gria Property, yaitu sistem pengelolaan properti sewa berbasis web. Presentasi saya hari ini akan mencakup 3 hal utama, yaitu yang pertama deskripsi studi kasus dari sistem ini, yang kedua perancangan basis data meliputi IRD, entitas, dan relasi antar tabel. Dan yang ketiga ada demonstrasi operasi CRUD beserta query SQL yang berjalan di balik layar. Nah, di sini kita akan menjelaskan deskripsi studi kasus dari website ini. Apa sih itu Gria Property? Nah, jadi Gria Property itu adalah simulasi sistem digital untuk usaha pengelolaan properti sewa, yaitu contohnya sewa rumah, kontrakan, dan kos-kosan. Kita semua tahu bahwa uh, usaha properti sewa yang masih mengandalkan catatan manual seperti buku tulis, pesan WhatsApp, atau spreadsheet mengakibatkan tagihan sering terlewat, laporan kerusakan tidak tertangani, dan data penyewa berantakan. Nah, jadi sistem ini dibangun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, proses bisnis utamanya ada 6 alur. Uh, tapi sebelum ke sana, di sini ada 3 peran pengguna, yaitu ada admin atau manajer, pemilik properti, dan penyewa. Di sini kita mulai masuk mungkin dengan admin. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah dashboard dari web Gria Property tersebut. Nah, di sini yang pertama ada pendaftaran properti, yaitu pemiliknya. Pemilik mendaftarkan unitnya ke manajer. Manajer mencatat data unit ke sistem dan menentukan statusnya tersedia, disewa, atau perawatan. Nah, di sini saya sudah daftarkan satu, yaitu pemilik properti ini dengan nama Ruth Syagian. Dan yang kedua ada kontrak sewa. Nah, penyewa mengajukan permohonan sewa disertakan dokumen identitas. Manajer memverifikasi dokumen, lalu membuat kontrak. Begitu kontrak aktif, status unit otomatis berubah menjadi disewa. Bisa kita lihat di sini ada Gadis, Karen, Melian yang sudah mendaftar, itu semua dimasukkan oleh admin dan didaftarkan oleh admin agar mereka terdaftar sebagai penyewa di kosan atau kontrakan ini. Yang ketiga, ada tagihan otomatis. Setiap awal bulan, sistem secara otomatis menghasilkan tagihan untuk setiap kontrak aktif. Kalau penyewa terlambat bayar, maka akan dikenakan penambahan denda otomatis per hari. Lalu, di sini juga ada laporan kerusakan. Penyewa bisa melaporkan kerusakan unit langsung dari portal mereka. Uh, di sini kita akan masuk sebagai penyewa dulu. Misalkan kita masuk sebagai penyewanya sebagai Adel. Nah, ini. Di sini ada laporan kerusakan, perpanjangan kontrak, dan logout. Di sini ini adalah dashboard penyewa. Penyewa bisa melaporkan kerusakan unit langsung dari portal mereka. Manajer menugaskan teknis, dan teknis mencatat hasil perbaikan. Lalu penyewa mengonfirmasi selesai. Ini adalah laporan kerusakannya. Kita akan mengisi laporan kerusakan di sini, dan nanti admin akan memasukkan pelaporan kerusakan tersebut akan dilihat dan memasukkan teknisi. Ini
Ini adalah uh, dashboard laporan kerusakan yang akan masuk ke dalam dashboard admin. Ini ada beberapa uh, penyewa yang mengajukan kerusakan dan statusnya sudah selesai karena sudah saya atur diselesaikan, dan ada juga yang sedang masuk atau sedang berproses. Lalu ada perpanjangan kontrak. Di sini, ketika kontrak hampir habis, 30 hari sebelum berakhir, sistem otomatis mengirim notifikasi ke manajer dan penyewa. Penyewa bisa langsung ajukan perpanjangan dari portalnya. Di sini, admin adalah sebagai pelihatnya. Misalkan, ini bisa disetujui, bisa ditolak, dan bisa dihapus juga. Di sini juga bisa, kalau misal penyewa ada bermasalah dalam dashboardnya, admin juga bisa mengajukan perpanjangan manual lagi dari dashboard admin itu tersebut. Nah, selanjutnya ada inspeksi unit. Setelah kontrak selesai, manajer menjadwalkan inspeksi bersama teknisi. Lalu kalau ada kerusakan, biasanya dipotong dari deposit penyewa. Lalu unit kembali ke status tersedia. Ini adalah potongan depositnya, dan ini adalah contoh yang mengandung inspeksi unit. Begitu. Oke, kita lanjut ke perancangan basis datanya. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari tugas ini, yaitu perancangan basis datanya. Database sistem Gria Property ini diberi data nama, yaitu DB diagram, DB kontrakan, dan terdiri dari 11 tabel yang saling berelasi. Kalau saya kelompokkan, ada 3 kategori tabel. Yang pertama yaitu entitas master atau pendukung. Tabel pemilik menyimpan data pemilik unit, tabel properti, dan data unit data menyimpan data unit rumah atau kos. Tabel penyewa adalah data penyewa beserta dokumen identitas. Tabel teknis adalah data teknis perbaikan, dan tabel user adalah akun, dan adalah admin dan manajer. Yang kedua ada entitas transaksi, yaitu entitas transaksi utama, yaitu tabel kontrakan. Ini adalah pusat dari seluruh sistem kontrak, menghubungkan properti dari penyewa, dan hampir semua tabel transaksi mengacu ke sini. Yang selanjutnya ada tabel tagihan. Nah, di sini tagihan bulanan dari setiap kontrak aktif. Tabel laporan kerusakan adalah tiket pengaduan penyewa. Sedangkan tabel perpanjangan kontrak adalah pengajuan perpanjangan masa sewa, tabel inspeksi unit, hasil inspeksi unit setelah kontrak selesai, dan tabel notifikasi adalah notifikasi otomatis sistem. Relasi antar tabelnya seluruhnya berjenis one to many atau satu ke banyak. Diimplementasikan menggunakan parent key. Contohnya, satu pemilik bisa memiliki banyak properti. Satu properti bisa punya banyak kontrak di warung berbeda. Satu kontrak menghasilkan banyak tagihan bulanan, dan satu kontrak bisa punya banyak laporan kerusakan. Intinya, tabel kontrak adalah jantung dari database ini. Hampir semua transaksi mengacu ke ID kontrak. Dan yang ketiga adalah implementasi CRUD. Sekarang bagian yang paling menarik, yaitu implementasi CRUD. Saya akan mendemonstrasikan menggunakan modul pemilik dan modul kontrak sebagai contoh, karena keduanya merepresentasikan dua sisi berbeda dari sistem ini. Nah, di sini kita akan cari read yang menampilkan data saat halaman pemilik dibuka. Sistem menjalankan query-nya.